Amerika Serikat menyumbang 20% kasus COVID-19 di seluruh dunia. Untuk mengikuti perkembangan tahun pemilu Amerika Serikat di tengah pandemi akan dilaporkan reporter VOA Valdia Baraputri dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia, Valdia. Halo Vera, selamat petang waktu Washington DC. Ya, Valdia, lalu apakah kampanye Trump ini akan tetap berlanjut di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di sana? Ya Vera, sampai saat ini jadwal kampanye Trump masih dilanjutkan sesuai dengan jadwal setelah di kota Tulsa, negara bagian Oklahoma, yang menarik ribuan pendukungnya. Kampanye selanjutnya akan dilaksanakan di negara bagian Florida, Texas, dan juga Arizona. Ketiga negara bagian ini termasuk negara-negara bagian di Amerika Serikat yang saat ini jumlahnya sekitar 22 negara bagian yang mencatat lonjakan kasus virus corona. Di Texas dan Florida, total kasus hingga saat ini lebih dari 100.000 kasus, sementara di Arizona lebih dari 54.000 kasus. Seperti yang kita ketahui saat ini jumlah total kasus di Amerika Serikat akibat wabah virus corona lebih dari 2,3 juta kasus dan jumlah kematian lebih dari 120.000 jiwa. Jika dibandingkan, jumlah kematian ini sudah lebih banyak dibandingkan warga Amerika yang meninggal pada Perang Dunia Pertama. Pada kampanye di Tulsa, Oklahoma, Trump menyebut virus corona dengan istilah yang terdengar rasis berkaitan dengan kasus pertama lokasi kasus pertama dari virus ini. Trump menyebut virus corona dengan sebutan Kung Flu. Trump juga mengatakan bahwa Amerika Serikat mencatat banyak kasus virus corona karena Amerika Serikat juga mentes lebih banyak orang. Dan dalam kampanye tersebut Trump mengatakan bahwa sebaiknya tes diperlambat agar virus corona tidak ada lonjakannya di Amerika Serikat. Amerika Serikat memang telah mencatat lebih dari 27 juta orang yang dites di Amerika Serikat. Namun menurut pakar, logika ini bisa berbahaya karena jika tes dibatasi, yang akan ada adalah jumlah orang yang memiliki virus corona namun tidak terdeteksi. Pada kampanye di Tulsa dari kapasitas 19.000 orang yang datang sekitar sepertiganya yakni 6.200 orang. Namun hal ini tidak berkaitan dengan pembatasan di dalam gedung, melainkan karena pendukung Trump yang datang diperkirakan atau yang datang lebih kecil dari yang diperkirakan. Terdapat demo di luar gedung seperti yang tadi Anda saksikan laporannya, namun tidak ada bentrokan yang berarti. Para pendukung yang datang ke arena ini dibagikan masker, namun tidak diwajibkan mengenakan masker. Mereka diwajibkan untuk menandatangani pernyataan bahwa jika mereka terinfeksi virus corona karena mendatangi kampanye ini, maka mereka tidak akan menuntut atau meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara kampanye. Sementara itu, kampanye dari penantang Trump, mantan Presiden Joe Biden, ini masih dilaksanakan secara virtual dan isu pandemi ini menjadi isu sentral pemilu presiden di Amerika Serikat tahun ini. Karena Joe Biden juga telah menyiapkan planning atau rencana penanganan pandemi di dalam kampanyenya yang ingin ia terapkan jika ia terpilih menjadi presiden. Vera. Ya, Valdia, Presiden Trump ini menyebutkan bahwa kasus COVID-19 sebagai Kung Flu. Sebetulnya apa maksud dari Presiden Trump ini? Yang dimaksud Presiden Trump ini berkaitan dengan lokasi atau di mana virus tersebut pertama kali dideteksi, yakni dari Tiongkok. Belakangan atau dalam kesempatan-kesempatan yang lain, Trump juga seringkali menyatakan bahwa virus corona ini adalah virus Tiongkok. Dan pada kampanye kemarin ia menyebut virus corona ini sebagai Kung Flu atau plesetan dari Kung Fu yang terdengar rasis karena berkaitan dengan lokasi dari mana virus ini berasal, diduga virus ini berasal, begitu Vera. Lalu dalam kampanye yang digelar oleh Trump, apakah juga isu-isu terkait dengan COVID-19 ini juga masuk dalam kampanyenya? Sampai saat ini dalam kampanye di Tulsa, Oklahoma, yang Trump katakan kepada para pendukungnya, sekitar 6.200 pendukungnya, bahwa
tes harus dibatasi atau diperlambat karena menurutnya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Amerika mencatat banyak kasus corona karena Amerika mentes banyak orang di negeri ini, sekitar lebih dari 27 tes telah dilaksanakan menurut data dari CDC atau Pusat Pencegahan Penyakit Menular Amerika Serikat. Namun tentunya logika itu menurut pakar berbahaya karena jika tes dibatasi, mungkin memang tidak tercatat lebih banyak kasus virus corona, tetapi yang akan meningkat adalah orang-orang dengan virus corona tetapi tidak terdeteksi. Vera. Lalu kebijakan ini apakah juga sudah mulai akan dilakukan? Artinya bukan hanya sebuah kampanye yang disampaikan oleh Trump. Setelah kampanye tersebut usai, tentu media bertanya kepada berbagai pihak, media lokal di sini, bahwa apakah Trump serius dengan pernyataannya untuk membatasi atau memperlambat tes virus corona. Namun dalam pernyataan yang disampaikan oleh pres atau juru bicara Gedung Putih, Kayleigh McEnany, ia mengatakan bahwa Trump hanya bercanda untuk membakar semangat dari para pendukungnya, sehingga tidak bisa dipastikan apakah tes virus corona ini akan diperlambat atau tidak. Namun pada kenyataannya negara-negara bagianlah yang lebih menentukan seberapa banyak dan seberapa gencar tes virus corona dilakukan di negara-negara bagian tersebut. Seperti misalnya di tempat saya melaporkan di Washington DC, tes virus corona hingga saat ini dilakukan secara masif dan gratis kepada banyak orang. Seperti saya juga telah mendapatkan tes virus corona cuma-cuma yang didapatkan hasilnya dalam 2 hari, dan dalam hari ini saya baru mendapatkan hasil tersebut yang hasilnya tentunya negatif. Vera. Baik, lalu apa respon dari masyarakat di Amerika Serikat terkait dengan lelucon yang dibuat oleh Trump ini terkait dengan pengurangan jumlah tes COVID-19. Kemudian juga terkait dengan isu ekonomi yang ada di sana. Ada pembukaan kegiatan perekonomian yang kembali berlangsung begitu meski di tengah kasus COVID-19 yang terus melonjak. Dari pengamatan saya, masyarakat menanggapi ungkapan atau lelucon Presiden Trump ini terbelah ekspresinya atau pendapatnya karena orang-orang yang mendukung Presiden Trump seperti kita lihat misalnya dengan topik penggunaan masker saja itu terbelah pendapat dari masyarakat di Amerika. Ada orang-orang yang tidak mau mengenakan masker karena menganggap mengenakan masker itu membatasi kebebasan mereka juga sebagai ekspresi politis mereka. Namun orang-orang yang concern dan concern dan care atau perhatian dengan isu kesehatan publik tentunya tidak menanggapi lelucon Trump ini sebagai sebuah hal yang lucu begitu, bisa saya sampaikan seperti itu. Dan berkaitan dengan pembukaan kembali kegiatan perekonomian di Amerika saat ini, meski terdapat lonjakan kasus di beberapa negara bagian, pembukaan kegiatan perekonomian tetap berlangsung tergantung kondisi di masing-masing negara bagian. Misalnya di Washington DC saat ini masuk ke fase 2 di mana gym atau pusat kebugaran bisa buka kembali dengan pembatasan-pembatasan seperti kapasitas yang hanya bisa diisi 50% saja. Namun negara-negara bagian yang melihat lonjakan kasus di lokasi mereka masing-masing juga tetap lanjut atau maju terus dengan plan atau dengan rencana pembukaan kembali kegiatan perekonomian mereka. Sempat ada pause atau penghentian sementara pembukaan kegiatan perekonomian seperti di negara bagian Oregon atau Utah, namun itu hanya berlangsung sementara sekitar seminggu, dan saat ini seluruh negara bagian di Amerika Serikat terus lanjut atau tidak mengenakan pause atau tidak menghentikan kegiatan pembukaan kembali kegiatan perekonomian mereka. Sampai saat ini semua tetap lanjut dengan rencana masing-masing. Vera. Baik, terima kasih Valdia Baraputri melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.